اللهم صل وسلم رب العرب والعجم وإبراهيم التقوى والمدينة والحرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت محيط وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم نسأل السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطهرة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمد علينا في سخاء الموت والنجاة من النار والنساء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم الوكيل ونعم المولى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadratal muhtaramin sedang Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengucapkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Alhamdulillah bahwa kita masih diperkenankan untuk berjumpa, berkumpul di tempat yang mulia ini. Meski dalam masa pandemi, meski pemerintah menggalakkan PPKM, namun pada kesempatan pagi ini kita masih bisa berkumpul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Idul Adha tahun ini mampu kita jadikan sebagai momen yang lebih istimewa, momen yang mampu lebih memberikan kita makna, memberikan kita hikmah dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Hadratal muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Tentu Idul Adha adalah bukan sekedar seremoni tahunan saja dan bukan sebagai ajang untuk menampilkan sesembelihan hewan kurban saja. Namun sungguh ada pesan yang jauh lebih dahsyat, pesan yang jauh lebih istimewa untuk kita pahami. Saking istimewanya pesan tersebut, Allah Subhanahu wa taala tuangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ditegaskan dalam sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tiadalah hikmah tersebut ialah perjalanan spiritual daripada baginda Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan putranya Ismail alaihi salam. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama
Ibrahim alaihi salam lahir dari seorang putra, lahir dari seorang ayah yang di mana ayahnya pembuat patung, pembuat berhala, dan termasuk juga penyembah berhala. Namun pada kemudian seorang Ibrahim mampu menjadi manusia istimewa yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan gelar Khalilullah, manusia kesayangan Allah Subhanahu wa taala, hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mampu mendapatkan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sampai dalam Al-Quran dikatakan, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan kami menjadikan Ibrahim sebagai orang terdekat kami. Hadratal muhtaramin rahimakumullah, begitu dekatnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan Tuhannya, bahkan sampai 30 generasi setelahnya lahir utusan terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama beliau tetap diagungkan, nama beliau tetap diistimewakan, tertuang dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan bahkan bukan itu saja hadratal muhtaramin rahimakumullah, nama beliau, keluarga besar beliau tetap menjadi ucapan-ucapan yang kita lantunkan dalam setiap solat yang kita lakukan. Setelah kita mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, lalu kita lanjutkan dengan kalimat kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini menandakan hadratal muhtaramin rahimakumullah, begitu istimewanya, begitu spesialnya sosok Ibrahim alaihi salam di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan besarnya hadratal muhtaramin rahimakumullah, dari hamba biasa kemudian menjadi hamba yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai mendapatkan gelar yang begitu istimewa, sampai disampaikan risalah tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan besarnya ialah, apakah semua itu didapatkan oleh beliau dengan semudah membalik telapak tangan? Tentu tidak hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka hikmah yang bisa kita petik dari setiap perayaan Id Kurban atau hari raya Idul Adha, ada di sana pesan yang disampaikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tahunnya, bahwa untuk menjadi hamba yang spesial, untuk menjadi hamba yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, harus melalui proses dan tahapan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadratal muhtaramin, sedang Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Maka kita akan mengawali hikmah di balik perayaan hari Idul Adha ini ialah, pertama dengan kisah bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mau belajar untuk mengenal Tuhannya. Sebagaimana dituangkan dalam surat Al-An'am 57 sampai 77. Di sana digambarkan bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mulai belajar mengenal Tuhannya dengan sujud kepada bintang, sujud kepada rembulan, sujud kepada matahari, sampai beliau merasa yakin bahwa Tuhan sesungguhnya ialah Tuhan yang menciptakan semua alam semesta ini. Para ulama tafsir dan ulama hadis mengatakan hadratal muhtaramin rahimakumullah, dari kisah ini maka ada hikmah yang bisa kita petik. Apa itu? Ternyata untuk mendapatkan predikat terbaik di sisi Allah, untuk mendapatkan posisi mulia di sisi Allah, tentu harus diawali dengan kita mau belajar, mau mengenal agama, agar jangan sampai kita beragama namun tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beribadah namun kita tidak mengetahui makna dari dan arti apa yang kita lakukan tersebut. Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, kalau Nabi Allah Ibrahim saja yang mendapatkan gelar Abul Anbiya, yang mendapatkan gelar Khalilullah, surga sudah menjadi jaminan bagi dirinya. Mau belajar
belajar. Lalu bagaimana dengan kita hadratal muhtaramin rahimakumullah? Majlis-majlis ta'lim hampir ada di setiap pojok-pojok masjid. Majlis-majlis ilmu hampir ada di setiap musalla. Lalu di manakah keberadaan kita hadratal muhtaramin rahimakumullah? Kalau Nabi Allah Ibrahim saja yang mulia sadar dan mau belajar, lalu siapakah diri kita hadratal muhtaramin rahimakumullah? Tidak ada gelar nabi bagi orang tua kita, belum ada gelar rasul bagi keturunan kita, tidak ada yang menjamin kita syurga sampai detik ini. Lalu kita malas-malas belajar hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka sesungguhnya untuk menggapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat akan mustahil kita raih jikalau terlebih dahulu kita tidak mau mengawalinya dengan belajar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, hadratal muhtaramin rahimakumullah. Setelah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sudah menemukan Tuhan sejatinya dan mulai mendekatkan diri melalui ibadah-ibadahnya, tidak sampai di sana lalu Nabi Allah Ibrahim mendapatkan gelar yang istimewa itu. Tidak hadratal muhtaramin rahimakumullah. Setelah beliau merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak luput lagi daripada ujian-ujian berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diasingkan oleh keluarganya, beliau diperangi oleh ayahandanya, beliau diusir oleh raja pada waktu itu, sempat beliau dibakar, dan pada puncaknya beliau diasingkan, diusir dari tanah kelahirannya. Ini ujian yang harus dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, memberikan makna kepada kita apa? Bahwa sesungguhnya jikalau kita dalam proses hijrah, dalam proses dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu mungkin nanti ada di antara teman-teman kita yang belum bisa menerima kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara tetangga-tetangga kita yang mungkin belum bisa menerima kita mulai rajin naik ke masjid. Masih ada orang yang mencaci dan memaki kita. Ketahuilah hadratal muhtaramin rahimakumullah, jangan terlampau bersedih akan hal semua itu. Kita dekat dengan Allah, kita berusaha untuk dekat dengan Allah, meraih ridha Allah. Belum ada yang mencaci maki kita, belum ada yang melempar kita dengan batu, belum ada yang membakar kita, belum ada yang mengusir kita dari kampung kita. Maka para ulama mengatakan, ketika kalian mengalami ujian seperti itu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Senantiasalah bersabar dan tetap belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kalian merasakan nikmatnya bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, hadratal muhtaramin rahimakumullah. Setelah Nabi Allah Ibrahim memiliki seorang putra pertama, baru dilahirkan, itu juga mendapatkan ujian dari kelahiran beliau di Palestina, yang jikalau sekarang bisa diraih dengan perjalanan menggunakan bus 2 malam 1 hari. Dulu Nabi Allah Ibrahim menempuhnya dengan berjalan kaki. Allah perintahkan untuk meninggalkan keluarganya di sana, di tempat yang tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan, sampai diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Duhai Allah, sekarang aku telah memenuhi dari apa yang Engkau perintahkan. Aku rela untuk meninggalkan keluargaku di tempat yang tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun karena ini perintahmu duhai Allah, aku akan laksanakan. Para ulama mengatakan hadratal muhtaramin rahimakumullah, hikmah dari perjalanan spiritual ini mengajarkan kepada kita, sesungguhnya orang yang sudah dekat dengan Allah, orang yang sudah terpaut hatinya dengan Allah, maka tidak akan pernah goyah dengan berbagai macam ujian-ujian dunia. Meskipun tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana, meskipun peluang untuk hidup tipis adanya di sana, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi hatinya, telah memenuhi keyakinan dalam dirinya, maka
Hajar pada waktu itu mengatakan apa kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, "Duhai Ibrahim, suamiku yang tercinta, tegakah engkau meninggalkan kami di sini bersama putramu yang kecil ini di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan?" Satu pertanyaan yang terlontar dari istri Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Apa kata beliau? "Ahadza min amrillah." Apakah ini perintah dari Allah, duhai suamiku? Apa jawaban baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Hadza min amrillah. Ini sungguhnya perintah dari Allah, duhai istriku. Apa jawaban istri beliau? Jikalau ini perintah dari Allah, datangnya dari Allah, maka kami yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka hadratul muhtaramin rahimakumullah, yang dibutuhkan di sini adalah penyerahan diri kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya orang-orang yang sudah memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Yang terakhir, hadratul muhtaramin rahimakumullah, hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan spiritual baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya ialah, jikalau kita ingin dan keluarga besar kita menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah menjadi soleh sendiri. Seorang suami jangan pernah menjadi soleh sendiri lalu melupakan istri dan anak-anaknya. Maka jikalau anda semua, jikalau kita semua sebagai suami telah rajin naik ke majlis-majlis ta'lim, maka jangan lupa untuk mengajak istri-istri kita untuk naik ke majlis ta'lim. Jikalau anda suami dan wahai anda para istri telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah lupakan anak-anak kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh hadratul muhtaramin rahimakumullah, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita dan bagaimana keluarga kita. Dan yang paling parah ialah hadratul muhtaramin rahimakumullah, ketika ada orang yang sibuk mengajak orang lain untuk dekat dengan Allah, ada orang yang meng-WhatsApp, yang meng-IG, meng-Instagram, meng-NSF, meng-SMS teman-temannya untuk qiyamul lail, untuk tahajud, sementara istri dan anak-anaknya tidak pernah dihiraukan. Ada orang yang lebih sibuk mengajak orang-orang lain, istri orang lain, suami orang lain, suami, anak-anak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dirinya hanya sibuk dengan itu lalu melupakan istri dan anak-anaknya. Ingatlah hadratul muhtaramin rahimakumullah, pada hari kiamat kelak Allah tidak akan pernah menanya anda bagaimana status istri-istri orang lain. Allah tidak akan pernah menanya anda bagaimana status anak-anak orang lain. Yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak ialah bagaimana anda dan keluarga anda. Maka jauh dari sebelum itu hadratul muhtaramin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita melalui Al-Qur'annya dengan kalimat qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hadratul muhtaramin rahimakumullah, khutbah singkat Idul Adha ini semoga mampu memberikan wawasan tambahan kepada diri kita untuk kita sadar bahwa sesungguhnya perayaan Idul Adha atau hari raya kurban ialah bukan hanya sekedar seremoni tahunan saja, tetapi bagaimana hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa besar ini adalah untuk menjadi keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan dunia sampai kita dipertemukan, dikumpulkan nanti di kehidupan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'u Allah yastajib lakum. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa habibina wa syafi'ina wa dhulna Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته مسبحا بقدسه كما قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Rabbana, pada hari ini kami berkumpul memujimu, bertakbir, bertasbih, bertahlil. Maka duhai ya Allah, berkumpulnya kami di sini sungguh karena cinta kepadamu duhai ya Allah. Maka persatukanlah hati kami duhai ya Allah. Persatukanlah hati kami dalam cinta kepadamu ya Allah. Jauhkanlah hati kami ini dari rasa iri dan dengki ya Allah. Dan lindungilah kami dari segala macam bentuk usaha musuh-musuhmu syaitan ya Allah untuk mengelabui persatuan kami duhai ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Sungguh kami ini mengaku di hadapanmu sebagai hamba yang penuh dosa dan salah ya Allah. Maka pada pagi hari ini kami memohon, merintih kepadamu duhai Allah, kiranya engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami duhai ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, sadarkan diri kami, bukakan hati kami, berikan pemahaman kepada hati kami bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sebentar saja, sekedar mampir, dan kami tidak akan mengetahui kecuali engkau ya Allah kapan engkau akan memanggil kami duhai ya Allah. Yang jelas pada waktunya nanti kami akan berpisah dan kehidupan yang fana ini duhai ya Allah. Maka jangan engkau pautkan hati kami kepada dunia ini ya Allah. Segeralah kembalikan hati kami kepadamu ya Allah. Pautkan hati kami untuk mengenal cintamu duhai ya Allah, cinta kepada Rasulmu duhai ya Allah. Karena tidak ada bekal yang istimewa yang bisa kami bawa untuk menghadap kepadamu ya Allah kecuali iman yang engkau titipkan di hati kami duhai ya Allah. Duhai Allah, duhai Tuhan kami, izinkanlah bagi kami untuk bisa menjadi anak-anak yang soleh bagi kedua orang tua kami duhai Allah. Mungkin kami belum bisa membalas segala macam bentuk jazak mereka ya Allah. Maka izinkanlah di kesempatan akhir ini ya Allah, di sisa usia kami ini ya Allah, untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kami duhai ya Allah. Izinkanlah kami untuk senantiasa bisa berbakti kepada mereka duhai ya Allah. Sesungguhnya engkau maha mengetahui segala macam bentuk keinginan yang terbersit di hati kami ini duhai ya Allah. Jikalau ada di antara orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah, engkau maha mengetahui apa yang mereka butuhkan duhai ya Allah. Maka izinkanlah mereka untuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang engkau ridhai ya Allah. Hanya inilah yang kami bisa berikan kepada kedua
kedua orang tua kami. Semoga ini mampu menjadi jalan buat kami untuk menggapai keridhaan-Mu, duhai ya Allah. Duhai ya Allah, ya Rabbana ya wasi'al maghfirah. Mungkin pada saat ini kami belum bisa menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami, belum bisa menjadi suami yang baik bagi istri-istri kami, belum bisa menjadi istri yang baik bagi suami-suami dan anak kami, duhai ya Allah. Maka duhai ya Allah, ampunilah segala kekurangan kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan berikanlah kami kekuatan dan pemahaman untuk bisa menjadi pasangan hidup yang terbaik di mata-Mu, duhai ya Allah, sehingga kami mendapatkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dari kehidupan dunia ini sampai nantinya Engkau akan mengumpulkan kami dalam syurga-Mu. Duhai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami berkumpul di tempat ini tidak ada permintaan lain kecuali Engkau menurunkan rahmat kasih sayang kepada kami, duhai Allah. Maka niscayalah Engkau untuk mengabulkan segala macam bentuk permohonan kami, duhai Allah, karena Engkau adalah zat yang maha memenuhi janji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.